maksudnya itu roh dan kebenaran, poin kebenarannya itu apa? Oke, Itu yang rohnya gampang karena sudah dijelaskan di ayat berikutnya. ya, ya. Oke, kita ambil kembali yang saya ambil lagi sedikit dari pertama karena yang dalam rohnya itu sudah dijelaskan di ayat 24. Oke, kita kembali ke Yohanes 4 ayat 23 24. 4 ayat 23 dan 24. Namun saatnya akan tiba, sudah tiba sekarang bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, di sini tidak ada masalah dalam roh karena Allah itu Om Karsono. Halo, Om Karsono. Tidak ada masalah dengan penyembahan dalam roh karena Allah itu roh. Tidak ada masalah di situ. Oke, sudah bisa mengerti, sudah dijelaskan di situ. Tapi sekarang dalam kebenaran, ingat bahwa Yesus berhadapan dengan wanita Samaria kan? Di Samaria mereka mendirikan bait sendiri. Maka terjadi selalu pertentangan di antara orang Israel yang punya satu-satunya bait di Yerusalem dengan orang Israel dalam pengertian ini Samaria. Mereka menentang orang Israel dengan mendirikan mereka punya bait suci di Gerizim. Oke, ini penting. Jadi pertentangan selalu antara orang Israel dan orang Samaria. Jadi kenapa? Karena penyembahan satu-satunya orang Israel bilang hanya di Yerusalem. Karena di situ ada bait suci. Orang Samaria melawan, begitu. Oke, karena itu Yesus bilang, tiba suatu saat nanti orang hanya akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, karena Allah itu roh. Tetapi dalam kebenaran ini belum dijelaskan, atau sudah dijelaskan di situ Om Karsono. Penyembahan adorasi latria yang sesungguhnya bagi orang Israel harus punya 3 unsur. Kalau itu adalah benar-benar penyembahan, Om Karsono. Unsurnya apa saja? Keluaran 29 ayat 36-37. Imam, altar, dan kurban. Oke, kita baca sedikit supaya kita mengerti bahwa itu penyembahan sesungguhnya dalam pengertian kebenaran. Benar-benar penyembahan harus ditunjukkan. Bisa mengerti? Harus ditunjukkan dalam liturgi yang sesungguhnya. Karena itu Ya. mereka mempunyai 3 unsur itu. Kita baca dulu unsur yang ada di dalam penyembahan sejati orang Israel. Tiap hari harus kau siapkan seekor lembu jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Mazbah itu harus kau sucikan dengan mengadakan perdamaian baginya. Engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. Selama 7 hari engkau harus mengadakan perdamaian bagi mazbah itu. Engkau harus menguduskannya sehingga mazbah itu menjadi maha kudus. Apapun yang bersentuhan dengan mazbah itu akan menjadi kudus. Oke, siapa yang harus merayakan? Ayat 35. Demikianlah harus kau perbuat kepada Harun dan anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari engkau harus menabiskan mereka. Oke, ketika imam-imam ini melakukan kurban keselamatan dan kurban bakaran, bilangan 10-10 disiapkan di atas altar dan ada korban anak domba itu, maka bilangan 10-10 mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Sungguh-sungguh ini. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu.
Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Baca kembali. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri. Itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Siapa yang melakukannya itu? Ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Harun, para imam. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Ingat Bapak Karsono, ketika imam-imam Harun, Lewi, melakukan ibadah penyembahan dalam pengertian mengantarkan korban bakaran dan korban keselamatan, kamu harus ingat, akulah Tuhan Allahmu. Sungguh-sungguh akulah Tuhan Allahmu. Karena di situ dikatakan namanya askarah, atau dalam Yunani namanya anamnesis. Diingatkan akulah Allahmu. Karena itu di dalam perjamuan terakhir ketika Yesus mengambil roti di dalam Lukas 22 ayat 19, dia omong apa? Mengingatkan sama seperti yang ada di Ibrani yang di bilangan 10:10 atau tidak? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ingat, di bilangan 10:10 mengatakan, supaya kamu diingatkan waktu kamu melakukan, membawakan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Yesus bilang, inilah mengambil roti, mengucap syukur dan memberikan kepada para saudara sambil mengatakan, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai anamnesis, sebagai askarah bahwa akulah Tuhan Allahmu. Artinya, di situ Om Karsono, akulah Tuhan Allahmu di dalam peristiwa anamnesis, di dalam peristiwa askara, diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Maka di situ sungguh-sungguh atau simbol Karsono. Romo. Karena itu di dalam Yohanes 6 ayat 55, apa kata Yesus? Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Karena itu adorasi yang sesungguhnya di dalam kekatolikan ada di Ekaristi. Dagingku adalah benar-benar makanan. Sedangkan dalam Protestantisme hanya sebagai sebuah simbol. Kalau itu adalah benar-benar, dan itu adalah benar-benar, maka Santo Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 27, barang siapa yang tidak layak makan, minum, maka berdosa kepada tubuh dan darah. Karena itu benar-benar. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena apa? 1 Korintus 10 ayat 16-17. Sudah bersatu, sudah koinonia atau tidak? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Karsono, bagaimana sekarang
penyembahan dalam kebenaran. Ya, udah jelas hanya ada di Katolik, Romo. Itu penting sekali dalam pengertian ini. Karena apa? Yang pertama dihilangkan, adorasi pertama, yang kurban bakaran, kurban itu dihilangkan untuk mengapa? Ibrani 10 ayat 89. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran, dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia menghapuskan untuk menegakkan yang kedua. Yang pertama ia hapuskan untuk menegaskan yang Dua. Yang pertama itu apa tadi itu? Yang mengantarkan korban bakaran, yaitu ritus Lewi. Dan yang kedua yang ditegakkan adalah ayat 10-nya. Apa yang ditegakkan di dalam ayat 10? Yang pertama dihilangkan supaya menegakkan yang kedua. Yang menegakkan kedua ini ritus yang apa? Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan persembahan tubuh Yesus ini kita kembali, sebentar kita kembali ke Ibrani 7, kita ke persembahan ini harus dilakukan sampai kapan? Persembahan tubuh Kristus ini satu kali untuk selamanya, tetapi kita harus melakukannya sampai kapan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yesus mati dengan mempersembahkan tubuhnya. Satu kali untuk selamanya. Tetapi setiap kali kita makan dan minum dari roti dan cawan ini, kita mewartakan kematian Kristus sampai kapan? Ia datang lagi. Yang pertama dianulasi untuk menegakkan yang kedua. Yang pertama adalah ritus Harun, di mana mempersembahkan kurban bakaran dan semuanya, untuk menegakkan yang kedua. Yang kedua ini adalah ritusnya siapa? Ibrani 7 ayat 11-12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Dari imamat Lewi yang mempersembahkan apa? Rafael? Binatang? Anak domba? Kepada ritus Melkisedek yang mempersembahkan roti dan Anggur. Dan imamat ini sampai kapan? Ayat 21-nya. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah, dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Karena itu, engkau pakai TB2, Rafael? TB1. Yang TB2, kau pakai TB2 sekarang. Karena itu pembuktian paling nyata. Dari Paulus sendiri di TB2, dia kembali lagi ke terjemahan yang asli, bahwa di dalam Roma 15 ayat 16, Paulus bilang apa? Dia itu imam atau dia itu apa? Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain,
sebagai imam. Sebagai apa, Rafael? Imam. Sebagai apa? Imam. Kalau teman-teman Protestan mau tahu bahwa Paulus imam atau tidak imam, kalian baca di sini. Untuk menjadi pelayan bangsa-bangsa lain. Sebagai apa, Rafa? Sebagai imam dalam pemerintahan. Iya, sekarang dua punya tugas. Sebagai imam dia punya dua tugas. Dalam pemberitaan Injil. Lanjut. Supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada. Persembahan yang berkenan. Ingat bahwa di dalam Biblis teologis hanya satu saja yang membawakan persembahan, yaitu imamat ministerial. Tadi bilang persembahan tubuh Kristus. Makanya di sini persembahan tubuh Kristus ini untuk menguduskan. Ibrani 10:10 kita dikuduskan oleh persembahan tubuh Kristus. Makanya di situ tugas kedua dari imam, yang pertama mewartakan, yang kedua mempersembahkan bangsa-bangsa lain dikuduskan oleh apa? Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Karena itu Paulus bilang dia adalah imam, pelayan liturgi, maka dia punya dua hak. 1 Korintus 9 ayat 13, hak pertamanya pelayanan mesbah, altar, dan hak kedua adalah pemberitaan Injil. Sama seperti Roma, yang di dalam Roma tadi dia katakan, Roma 15:16, sebagai pemberita Injil, dan yang kedua sebagai yang membawakan persembahan pengudusan. Karena itu di dalam haknya sebagai imam dia punya dua hak, yaitu 1 Korintus 9 ayat 13 dan 1 Korintus 9 ayat 14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Om Karsono bisa mengerti? Harus ada imam ministerial yang sesungguhnya yang membawakan persembahan. Maka di situ Paulus bilang, yang bertugas di mesbah, di tempat kudus, di altar, dia hidup dari altar. Dan juga hidup dari pemberitaan Injil. Karena itu di Ekaristi ada dua, yaitu yang pertama meja sabda, pemberitaan Injil. Yang kedua adalah meja Ekaristi atau altar Ekaristi. Satunya mimbar sabda, yang kedua adalah altar pengorbanan. Karena itu ketika pendeta besar Roma Home Sweet itu, siapa namanya? Ketika Scott Hahn dia ingin tahu tentang gereja Katolik, teman-temannya bilang kau pergi misa. Ketika dia masuk misa dan untuk dia dilihat begini, yang selama ini bilang Ekaristi tidak biblis itu di mana? Dari atas nama Bapa sampai dengan berkat penutup. Salam Tritunggal Maha Kudus semua ada di dalam kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam cinta kasih Allah Putra senantiasa beserta kita. Dia bilang kok itu salam sangat biblis. Itu salam ada di 2 Korintus 13 ayat 13. Contoh kecil. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tritunggal Maha Kudus, Rafa, salam itu. Ya, Roh. Tuhan kasihanilah kami
mati adalah aku orang berdosa ini. Sangat biblis. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi. Hei, biblis. Marilah berdoa. 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah doa sahabat, doa pujian, permohonan. Kok? Liturgi sabda bacaan pertama kitab Antigo Testament, Perjanjian Lama. Mazmur, Injil, kok sangat biblis. Khotbah, ya sangat biblis. Doa umat ya tadi, sangat biblis. Anak domba, sangat biblis. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 1 ayat 29. Kok biblis kali? Kudus. Sangat biblis kudus ini. Kalau begitu selama ini saya salah memandang gereja Katolik tanpa diam di sana. Maka dia dari pengalaman seperti itu, dia mulai mencintai, cari tahu, dan mencintai gereja Katolik. Maka dia tulis buku yang namanya begitu. Banyak sekali Protestan langsung menghantam gereja Katolik tanpa mengenal, tanpa masuk dan tinggal dulu sebelum dia menghakimi. Hanya dengar dari orang, hanya dengar dari pendeta-pendeta tentang gereja Katolik.